Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kondes secara tentang hati dan siapa kabar? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Kondes secara tentang hati dan jiwa ya, di channel reading. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Minimal jadi hiburan ya. Bisa jadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Buat sahabat aku yang lagi menderita sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mendapatkan masalah, segera diberikan solusinya ya. Dan untuk yang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Pada akhirnya begini prasangkanya, penilaian dia dan mereka ke kamu sekarang ya. Kita akan lihat seperti apa. Tetap fokus, tetap melibatkan Tuhan dalam setiap mengambil keputusan langkah hidupmu ya. Dan gunakan intuisi hati kamu juga. Ini adalah pembacaan secara general atau secara umum, jadi bisa cocok bisa tidak. Letakkan energi kamu di mana dan ambil yang bermanfaat saja, yang tidak bermanfaat buang saja ya. Karena ini bisa resonat sedikit atau banyak ya, atau bahkan tidak resonat sama sekali ya. Semua kembali ke kamu, tanggung jawab hidupmu ada di tanganmu ya. Tetap berdoa pada Sang Pemilik alam semesta, karena hanya Sang Kuasa yang memiliki jawaban dengan tepat dan benar. Kartu pertama berkata tentang sebuah bintang ya, tentang bintang. Pada akhirnya begini prasangkanya, penilaian dia dan mereka ke kamu tentang sesuatu, bahwa kamu ini sosok yang memang bisa dibanggakan, ibaratnya seperti itu. Energi kamu sangat positif, memotivasi, memberikan pencerahan, memberikan cahaya buat siapapun yang mendekat dengan kamu ya. Minimal menjadi motivasi, itulah energi kamu ya. Ini adalah pendapat mereka ya, mereka atau rencana yang ingin dia jalankan bersama kamu ya. Dan sosok dia mempunyai sebuah rencana untuk kamu, dan mereka pun mempunyai pendapat yang sama tentang seorang kamu. Tetap fokus agar energi kalian tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini. Awalnya mereka meragukan kamu, kalau dia yang meragukan perasaan kamu, kalau dia meragukan ketulusan kamu, meragukan kamu, intinya ya ragu aja, apa iya sih gitu. Buat mereka juga seperti itu gitu loh. Seorang kamu apakah bisa gitu, apa bisa mau gitu, atau mau atau bisa, atau ibaratnya itu gini, kalau dia menaruh hati pada kamu itu apakah kamu bisa dipercaya ya. Kalau mereka ya, mereka itu adalah terbagian dari dia ya, dia itu bagian dari mereka. Kebalik, awalnya merasa ragu-ragu tentang seorang kamu. Mungkin kamu orangnya lebih happy, jadi nggak pernah terlihatnya tuh nggak pernah serius. Terlihatnya kamu tuh nggak pernah kayak menganggap sebuah hubungan itu serius, atau kamu tuh orangnya lebih ceria, jadi kata serius itu jauh dari kamu gitu ya. Ya seperti ini, letakkan energi kalian ya di mana ya. Ada keraguan dalam pikiran mereka terhadap kamu, bukan terhadap kualitas kamu, bukan, tapi terhadap kamu yang
notabene tuh orangnya tuh ceria, jadi kayak nggak mungkin gitu kalau diajak bicara serius tuh bisa selengek-selengek kayak gitu-gitu. Kita lanjutkan untuk tebaran kartu. Pada akhirnya begini ya, prasangkanya, penilaian dia ke kamu ya, ini prasangka awal ya. Tapi pada kartu pertama dia mengatakan bahwa kamu adalah seorang motivator, seorang yang suka membantu ya, sosialita ya, sosial, suka membantu tanpa batas. Nah, padahal awal-awal mereka itu tidak mungkin loh seorang kamu itu mempunyai kepribadian yang begitu bagus gitu. Tapi semakin kesini terlihat bahwa kamu itu ternyata lebih bagus dari praduga mereka atau prasangka mereka. Ya. Mereka tuh awalnya meragukan. Kita akan di sini kartu akan menceritakan tentang apa prasangka mereka ke kamu ya, hingga saat ini bisa terlihat. Kamu kesannya emosional kayak gitu, kayak pemimpi yang nggak bisa pegang janji ya. Itu terlihatnya di mata dia dan mereka gitu, kayak ngeragokke loh, kayak ndak bisa dipercaya gitu. Apa iya sih seorang kamu bisa menjalin hubungan dan kemudian menjadi sebuah hubungan bagus kemudian menjadi langgeng. Itu prasangka yang mereka lakukan untuk kamu ya. Ini ada hubungan, ada terhubung, ada komunikasi ya. Selama berkomunikasi dia mulai mencoba mengerti, bukan mencoba tapi memang mulai memahami, mulai mengerti tentang seorang kamu itu tidak seperti dalam pikiran atau dalam prasangka mereka gitu ya. Yang awalnya ragu-ragu dalam tindakan ya, karena dia sedikit mengetahui bahwa kamu bukan pribadi yang seperti mereka pikirkan ya. Kayak kalau buah itu berbeda gitu loh, kayak kedondong itu buahnya kulitnya halus tapi dalamnya menyakitkan. Nah, atau buah durian yang di luarnya itu berduri tapi di dalamnya itu tiada tara nikmatnya, seperti itu. Mereka mulai mengerti, mulai satu persatu memahami pribadi kamu. Prasangka dari yang negatif kemudian berangsur ke sini menjadi sebuah awal tindakan bahwa prasangka selama ini tidak bagus ya. Dan dia terlihat bahagia bisa dipertemukan dengan kamu dan bisa mengenal kamu lebih jauh gitu. Prasangka negatif yang berangsur menjadi sebuah prasangka positif. Karena apa? Ada pepatah kata tak sayang karena tak kenal. Kemudian datanglah rasa sayang, rasa ingin tahu banyak itu menimbulkan dia sebuah kepercayaan bahwa kamu bukan sosok yang mereka pikirkan atau mereka sangkakan. Seperti itu. Seperti buah durian terlihatnya ya. Kayaknya orangnya tuh galak, kayaknya orang itu cuek, kayaknya kamu itu terlihat di mata mereka itu negatif ya, ndak pedulian gitu. Ternyata buah durian itu setelah dibuka ya kan, seperti itu ya. Makanya kita punya kesimpulan bahwa melihat segala sesuatu atau fisik atau apapun jangan dilihat dari kulitnya, jangan dilihat dari casingnya. Kita dekatin dulu, ada proses ya, namanya hubungan itu kita kenali dulu dia, kita pahamin dulu ya. Ya kalau memang antara kulit dan isi sama, maksudnya ya sama-sama ndak bagusnya, ya itu baru kita ambil keputusan untuk meninggalkan. Atau kalau tidak, kalau kamu peduli, rangkul dan berikan, dia akan menjadi semakin lebih baik, menjadi lebih baik seperti itu ya.
santai ya di sini. Kemudian dia merasa bahwa kamu itu sosok yang pribadi yang santai, pribadi yang rileks, tapi mempunyai apa ya, bukan kualitas, isi ya, isi. Ibaratnya tuh kamu bisa memilah mana yang serius, mana yang tidak, tetapi memang bawaan kamu atau karakter kamu tuh karakter sosok yang santai, yang rileks. Dan dia bahagia. Semakin kesini semakin mengerti pribadi kamu. Nggak usah diobrol ya Des, pribadi. Nggak usah kamu pamerin. Jangan. Yang ini yang dinamakan kamu menjadi diri kamu sendiri. Tidak memakai topeng. Kan ada orang yang demi menarik perhatian seseorang atau lawan jenis, dia merubah dirinya menjadi sosok yang bukan dirinya. Maksudnya apa? Pura-pura, ya pura-pura atau memakai topeng. Ya. Jadi pura-pura, artinya menjadi orang lain bukan menjadi diri pribadi. Begitu jeder, nah terlihat aslinya, itu yang tidak bagus. Di sini dia mengerti bahwa kamu punya karakter yang santai karena kamu menjadi diri kamu sendiri. Ini loh aku. Ya kalau kamu terima aku ya syukur, kalau enggak ya bukan problem buat kita. Seperti itu. Ini yang terlihat di mata mereka, kamu tuh plus. Kemudian semakin kesini makin mengerti bahwa prasangka negatif mereka ke kamu semakin memudar, semakin menjadi sebuah kesukaan atau kebahagiaan, dimana mulai awal tindakan yang ingin dia lakukan ke depannya bersama kamu, ya seperti itu. Jangan pernah memakai topeng yang sedih, pura-pura bahagia, yang sebetulnya karakternya selengek-selengek, sok dialim-alimin, itu menipu ya, menipu publik itu namanya. Juga menipu diri sendiri, lebih parahnya menipu diri sendiri. Endingnya nanti nyesek sendiri. Jangan pernah lakukan itu. Ya. Tentang perasaannya dia ke kamu, atau perasaan kamu ke dia, atau perasaan dia ke kamu, ya. Maka tumbuhlah perasaan sayang. Dulu udah sayang Des, udah. Cuman karena dia ragu-ragu, karena kamu yang begitu cueknya, kamu yang begitu santainya, kamu yang begitu. Jadi mereka kayak nggak percaya gitu loh. Kamu cuek ya, cuek sekali. Seperti nggak ada apapun, padahal dia yang betul-betul ingin meletakkan rasa sayang itu untuk kamu, ya kan? Tapi semakin kesini karena dia mulai memahami. Kalau menjalin hubungan itu jangan cuma sehari harus klik, nggak bisa ya. Ikutin prosesnya dulu ya. Ada pepatah, ikutin prosesnya, ikutin alurnya, nikmatin prosesnya. Tidak seperti membalikkan tangan atau membuat makanan serba instan gitu. Makan Indomie, perut lapar, makan Indomie, masak Indomie, selesai tinggal makan. Beda dengan proses orang yang memasak, ya, yang secara bukan instan gitu. Nah kalau kamu menjalin hubungan itu jangan pengen instan ya. Dia ndak mau kok dia sama aku. Dilihat dulu, ya, dilihat dulu kayak apa sih. Jadi ibaratnya kamu ikutin dulu. Kalau memang nggak ada kecocokan baru kamu mundur. Sosok ini, sosok pribadi kamu ini menurut dia ya itu santai, relax. Makanya dia agak-agak keraguan, ada ragu-ragu dalam pikirannya untuk kamu. Apalagi kamu yang suka, notabene suka ngomongnya keras kayak orang pemarah. Ya, ini prasangka mereka ke kamu. Tapi lambat laun kemudian meluntur menjadi sebuah kasih sayang. Ya. Dia pun akhirnya ikut relax. Ya, hubungan itu nggak harus paneng ya. Harus kayak minum obat, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ya. Ini kamu banget ini. Nggak harus setiap pagi ngucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Sudah makan pagi belum? Sudah makan siang belum? Sudah makan. Itu notabene membosankan dan menjenuhkan. Dan ini bukan tipe kamu banget gitu loh.
bukan tipe kamu banget. Nah, si dia ini dan mereka ini mulai menyesuaikan diri ke kamu. Dia pun ikut santai ya, menegur seperlunya, nge-WA seperlunya, nggak usah seperti minum obat atau kehidupan sehari-harinya itu dia mulai mengikuti kamu, santai, lebih santai. Jadinya nggak intens ya, enggak ikutin kamu kalau kamu nggak intens kok. Jadi kayak virus gitu ya, pribadi kamu yang sepertinya cuek itu, kemudian dia memahami tentang pribadi kamu itu, kemudian dia itu oh ternyata lebih indah seperti ini. Jadilah diri kamu sendiri gitu loh. Jangan sosok pura-pura care padahal terpaksa biar dapat hatinya gitu. Enggak ya, kan kamu kan orangnya seperti itu. Dan kemudian akhirnya dia pun mengikuti langkah kamu. Mulai sekarang mungkin kamu merasakan bahwa misalkan kita bicara tentang asmara, orang yang menyukai kamu ini atau kanan kiri kamu ya, teman saudara akan mengikuti gerak kamu, akan mengikuti apa yang kamu lakukan. Santai, lebih santai, hidup itu lebih santai ya. Nggak usah memaksakan diri. Ada ya yuk, nggak ada kita cari gitu loh. Masih ada tetap kita cari. Biar apa? Biar berlimpah gitu. Sekarang masih punya gitu, masih punya uang, bukan berarti kamu besok pagi harus santai, rileks, nggak cari. Tetap cari ya. Sisa yang kemarin buat ditabung gitu, yang sekarang buat kehidupan ke depan. Kalau sisa lagi, tabung lagi, terus cari, jangan pantang menyerah. Seperti itu. Oke, aku tarik sedikit ya. Oke, kita lihat semua gambarnya ya. Ibaratnya seperti itu yang kamu punya, pribadi yang kamu punya. Akhirnya ini menjadi sebuah virus, menular ke dia dan mereka yang ada di kanan kiri kamu, di sekitar kamu ya. Kalau gue sarankan, pertahankan. Orang yang cuek itu bukan berarti tak peduli, mungkin gayanya memang seperti itu. Nah, ini yang gaya kamu punya. Ini bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik. Letakkan energi kamu. Aku landes yang justru dicuekin. Nah, berarti kamu harus mengerti dia, memahami karakter dia. Jangan ego. Dua sosok atau dua kepala yang berbeda pastinya banyak perbedaan. Tidak harus bersama. Apa maksudnya gini, kita nggak bisa bersatu karena kita berbeda. Ya pasti. Justru hubungan yang berbeda itu antara lawan jenis. Secara lawan jenis saja kan kalian berbeda ya, tentunya punya pemikiran yang berbeda, tetapi kita bisa pada satu tujuan. Seperti itu loh. Jangan memaksakan diri untuk kita ini berseberangan ya. Iya loh, sadar kamu perempuan, dia laki-laki, atau kamu Hawa, dia kaum Adam, itu berbeda. Dan disinilah kita diwajibkan atau sarankan untuk menyatukan tujuan. Caranya berjalan masing-masing, kamu ke kanan ke kiri, tapi ibaratnya kayak sandal, ke kanan dan ke kiri tapi menuju satu tujuan. Kamu pakai sandal menuju kemana? Misalkan kamu sholat, nah itu satu sandal, pakai kaki kanan kiri. Jadi kalau kamu pakai kanan semua namanya selen, nggak enak dan sangat-sangat menyulitkan, nyesek ya gitu. Menyatukan perbedaan untuk mencapai suatu tujuan, bukan membuat sama ya, tapi menyatukan dua yang berbeda ya, dua insan yang berbeda ya, tapi menuju ke satu tujuan. Itulah sebuah hubungan seperti itu ya. Dia mengikuti, akhirnya menular ya. Ini kayak menjadi virus ya, tapi menjadi lebih baik. Seven of Cups. Banyak pilihan tapi satu tujuan. Kamu banyak yang menyukai, dia juga banyak yang menyukai. Banyak pilihan, tetapi kenapa dia lebih banyak ingin mencari tahu kamu? Ya karena dia sayang, dan dia bisa jadi karena penasaran dengan pribadi kamu, atau dia mulai menilai, memberikan penilaian ke kamu bahwa kamu ternyata lebih indah ya, sulit dijangkau tetapi cuek, tetapi ini pribadi kamu loh, tapi kamu care gitu ya. Kamu tipe yang begitu ya.
Kalau emosi bukan kamu nggak suka, karena kamu peduli. Kalian berdua punya pilihan-pilihan yang lain, tetapi satu di sini kamu tetap memandang satu arah, dia pun tetap memandang satu arah. Bisa sinkron. Semakin ke sini. Hidup, hubungan itu perlu diperjuangkan. Dan ini yang dia lakukan ke kamu, ingin memperjuangkan hubungan ini. Ya. Tentang kebahagiaan, ingin memperjuangkan sebuah hubungan menjadi lebih baik. Tentang kebahagiaan cinta, tentang kebahagiaan hubungan, apapun hubungan. Di sini untuk segala hubungan ya, bukan untuk asmara saja. Letakkan energi kalian ya, termasuk pertemanan ya. Dia ingin menjadi soulmate buat kamu untuk mencapai sebuah tujuan, agar menuju sebuah hubungan yang positif. Semakin kesini, semakin dia dibuat jatuh hati untuk semangat berjuang menjalani hubungan. Ya. Tidak galau lagi ya dia ya. Dia di sini masih memegang cupnya. Ya, dan berlaku lebih bijaksana. Itu seperti yang kamu lakukan. Bijaksana aja sih. Ya, nggak usah galau-galau. Kembali lagi. Kalau jodoh nggak kemana. Ya kan? Santai, merantai kayak di pantai gitu. Hubungan tuh nggak usah dikejar, tapi cukup diletakkan, disiramin, ya, dirawat, ya, pasti dikasih sentuhan. Agar apa? Sentuhan itu apa bentuknya? Ya kalau tanaman ya petikin daun-daun yang kering. Kalau hubungan asmara ya paling tidak tuh bertemu, saling mencurahkan perasaan gitu. Ya. Semakin kesini prasangka mereka ke kamu ya, sampai sekarang semakin tambah positif, menjadi lebih seperti kebahagiaan buat mereka ya. Tak kenal tak sayang maka tak kenal maka tak sayang, tapi tetap dalam konteks hati-hati, jangan melampaui batasan ya, jangan melampaui batasan. Melampaui batasan itu dalam tanda gimana ya, kalau kali pacaran ya jangan melampaui batasan. Kamu tahu pastinya ya, ada batasan ya yang harus kamu tidak boleh langkahin, atau tidak boleh kamu untuk terjang ya. Ya sebatas pacaran ya pacaran aja ya, nggak usah aneh-aneh ya kan. Nanti penyesalan itu di kamu gitu. Kalau kamu feminim ya kamu feminim, akan nanti ada penyesalan, karena penyesalan itu datangnya di belakang. Orang cinta itu jangan salah ya, orang cinta, orang sayang itu terkadang ingin memberikan semuanya pada orang yang kita sayang, bahkan udah memberikan banyak aja masih kurang karena perasaan sayang kita. Nah disinilah kamu harus memakai kontrol ya. Seperti itu. Cinta milik bersama, tapi untuk kontrol milik masing-masing ya. Jangan melampaui batasan. Takut kehilangan Des, takut nanti dia sama yang lain Des kalau nggak aku kasih. Kalau cinta itu tidak banyak menuntut. Kalau cinta itu akan menerima kita apa adanya ya. Cinta itu tidak menuntut, cinta itu akan bertahan, cinta itu akan setia. Kalau dia sampai melakukan sesuatu hal yang karena kecewa kamu gak memberikan sesuatu hal yang dia inginkan, udah lepasin aja sih, gak usah pikir-pikir panjang. Kalau kamu misalkan feminim, dia maskulin yang seperti itu tuh lepasin aja. Itu bukan untuk ke depan yang lebih baik.
Justru dia tidak menghargai kamu sebagai pasangannya. Orang yang cinta itu akan menjaga, merawat, menghargai, menghormati, tidak ingin merusak. Kalau kamu bertemu dengan orang sosok seperti itu, buang aja. Tidak penting. Bukan mengajak kita ke positif, kita mengajak ke negatif. Berarti energi dia negatif. Jangan kamu menyerah karena kata sayang. Sayang bisa menipu ya. Hari gini masih bilang sayang, besok kamu sudah kalau orang Jawa bilang tuh namanya dedel duel ya. Sudah melepaskan apa yang kamu punya sampai kehormatan kamu. Gampang aja dia itu kayak gitu tuh cowok. Kita nggak menjelekkan cowok ya, nggak menjelekkan maskulin ya, mau kata karena readernya itu Gondes tuh seorang feminim, jadi mungkin mencari apa namanya lawannya itu ya maskulin. Tetapi sesuatu apa ya, orang ngelakuin itu tidak pandang ini sih, nggak pandang jenis sih ya, bisa aja feminim justru yang nyerang maskulinnya supaya melakukan hal-hal sesuatu. Buang aja ya kamu kalau punya bertemu dengan orang seperti itu. Nah, lebih baik kamu menyingkir atau minggir. Nah gitu. Takut kehilangan, ndak usah kamu takut, kan kalau memang kalian nggak berjodoh bisa hilang gitu loh. Kamu sudah menyerahkan apa yang kamu punya, kemudian memang Allah berkuasa ya, dia meninggalkan kamu, alasannya suka sama suka, gimana? Jangan ya, teman Gondes nggak akan melakukan hal seperti itu sebelum janur melengkung atau bersumpah di depan sang kuasa. Amin ya. Oke. Jadi seperti ini ya, prasangka dia yang kemarin negatif ke kamu, nggak ngelihat gelagat kamu, ngelihat karakter kamu yang super duper cuek, super duper relax, super duper kayak nggak peduli emosional. Ternyata sosok ini memang pengen banyak tahu kamu. Dia dan mereka itu pengen, orang sekitar kamu itu pengen mengerti kamu. Akhirnya dia mengikutin kamu, dan kamu memang sosok yang tidak pernah pakai topeng. Suka bilang suka, nggak suka bilang nggak suka. Mending nyakitin sekarang daripada nanti. Inilah sosok kamu. Dan kemudian dia mengerti, ya. Dan kemudian dia menerapkan seperti yang kamu jalani, lebih santai, lebih rileks. Ya, akhirnya kata sayang, kata cinta itu pun akan tumbuh perlahan. Dan memang nggak tumbuh perlahan Des, di sini Des, banyak. Dia justru akan menjadi sosok yang oh ternyata kamu sosok yang baik. Ternyata ya, Gondes mendengarnya tuh, membacanya tuh kayak apa ya, bergetar, hati Gondes tuh bergetar. Ya, orang ini memang benar sayang sama kamu. Ya, dia ingin dekat sama kamu, dan dia ingin banyak tahu tentang karakter kamu, tentang sosok seorang kamu. Ya, dari prasangka negatif menjadi sebuah positif setelah sekian lama menjalin hubungan ya, seiring waktu. Dan dia tetap hati-hati menjaga sebuah hubungan gitu. Jempol ya, jempol. Oke, sekarang kita akan lihat tandaskan. Akhirnya kemudian seperti apa? Sekarang inginnya seperti apa? Gitu. Oke, kita cari kartu ya yang menunjukkan tentang bagaimana dia akhirnya setelah melihat kamu dengan segala prasangkanya ke kamu. Klarifikasinya, penegasannya. Begini akhirnya ya, mereka mereka ya prasangka ke kamu ya, penilaian dia ya, dan mereka ke kamu sekarang. Tetap banyak pilihan tapi tetap fokus pada kamu. Playboy ini ya orang ya, player ya, player. Tapi seorang player juga pada ada terminalnya ya. Nah ini terminalnya kayaknya di kamu deh. Dia seorang player,
Saat ini dia bukan masuk perangkap ya, bukan. Dia itu justru pandangannya ke kamu gitu loh. Ya, seperti itu. Dia menjadi bijaksana ya, meletakkan perasaannya ke kamu saja. Ya. Keren dong kamu bisa menaklukkan seorang player. Atau kalian berdua memang player ya? Ada harapan ke depan untuk hubungan ini. Player yang menemukan magnetnya. Player yang menemukan magnet ya. Kamu magnetnya, dia playernya. Jadi kesedot gitu loh. Magnet itu kan menarik ya, gitu ya. Dan kamu pribadi yang magnetik gitu loh. Segala sesuatu yang kamu ucapkan, kamu ngomong itu walaupun ketus bisa menjadi kesan tersendiri gitu buat dia, buat mereka, buat dia dan mereka. Ada harapan yang ingin dia tetapkan untuk kamu ya, yaitu tentang sebuah kenyamanan. Dia merasa nyaman bersama kamu. Dia merasa meletakkan harapan ini penting buat dia ke kamu. Kenapa? Dia merasa nyaman ya, seperti itu. Endingnya seperti ini gitu loh ya. Dan dia berusaha di sini tidak akan ada pengkhianatan karena dia sudah memilih atau meletakkan pilihannya ke kamu. Seperti itu. Ya. Tidak perlu kalau lagi, yang ada kebahagiaan. Itu yang dia mau dari hubungan ini, tentang sebuah kebahagiaan. Ya. Oke, sahabat Gondes. Ada energi apa aja, Ndes? Di sini terlihat ada energi Aquarius, ada energi Pisces, ya. Juga ada energi Leo, ya, Leo, ada Leo di sini. Juga ada energi yang samar-samar saja ya. Ada energi Scorpio ya, juga ada energi Scorpio, ada energi Leo kuat sekali di sini. Ya. Ada energi Capricorn, juga ada energi Aries ya. Ada energi ada energi Virgo. Ini yang Gondes sebutkan samar-samar, tapi 4 elemen tercorak dan tertumpah di tebaran kartu ini. Jadi bisa saling dan saling. Yang dominan adalah energi Aquarius, energi Pisces, energi Leo ya. Elemen air ya. Kemudian di sini ada elemen air ya, lebih dominan di sini ada elemen air ya. Arah air tuh tahu enggak? Air itu kan introvert ya, bisa dibilang sosok yang introvert. Nah inilah jiwa kamu. Dia juga introvert ya, iya. Dia juga introvert, makanya dia kagok menghadapi kamu itu. Terlalu introvert. Kamu galak, dianya sebetulnya juga galak gitu, tetapi lebih galak kamu, tetapi kamu galak yang penuh dengan kepedulian. Kalau dia galak, memang dia galak ya memang karakter dia gitu. Ya, seperti itu. Ada Leo ya. Leo adalah elemennya adalah elemen api, menggebu-gebu, panas ya, seperti itu. Jadi sedikit emosional tapi tegasnya ada. Dan letakkan energi ini padamu atau pada dia, karena ini adalah cuman sebagai apa, melengkapi energi yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini ya, seperti itu. Kalau kamu menemukan seorang kartu seperti ini, oh berarti ini kata Gondes elemennya ini, dan kamu harus menyesuaikan seperti itu ya. Ada elemen tanah, elemen api, elemen air, dan elemen udara tercurah tertumpah di tebaran kartu ini, saling mendominan gitu. Oke. Sekarang Gondes akan tebar pesan untuk kamu versi Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Gondes akan memakai pesan alam semesta ya, versi Gondes dengan menggunakan the white ampo-nya Gondes.
Kita ambil 5 sesuai tebaran kartu, kita shuffle-nya 1 kali aja, kita gunakan intuisi hati ya. 5 ya, oke. Kita akan buka satu persatu pesannya. Pesan untuk kamu yang menemukan video ini. PHP-in ya, mungkin awalnya kamu merasa PHP-in dia gitu. Ini bisa vice versa ya. Apa kamu merasa ini adalah punya dia, karakter energi dia, kamu merasa di PHP-in dia karena dia coba kayak nge-WA itu Des, tahu ndak? Nge-WA sekarang ngebalasnya itu 2 hari yang akan datang. Mungkin dia sibuk. Kita harus positive thinking aja. Dia kan tidak cuma ngurusin WA, tapi dia juga harus bekerja, mencari hidup buat hidup dia. Kalau dia single parent ya untuk anak-anaknya, yang pasti dia juga punya kehidupan tersendiri ya. Jadi kalau kamu nggak dibalas nggak usah marah-marah gitu. Ketenangan jiwa diperlukan, ketenangan jiwa. Kemudian ada jadilah pohon yang rindang ya. Pohon yang rindang, pohon yang bisa ngayomin, bisa meneduhkan ya, dari kata-kata kamu, bisa meneduhkan orang yang lawan bicara kamu, bisa memberikan sebuah ketenangan. Jadilah sosok yang teduh. Saling sayang, nah kan, saling sayang memang dia karakternya cuek. Jadi kalau kamu nggak dibalas nge-WA dari sekarang Des, tadi malam Des, padahal dia online, positif thinking aja sih. Mungkin belum, matanya belum diarahkan ke WA kamu, ke chat kamu, jadi dilewatin gitu. Kita positif thinking aja, nggak usah curiga. Mungkin pusing, tahu nggak? Ya kan, mencurigai atau negatif thinking bikin pusing sendiri, bikin masalah. Nambahin pikiran aja gitu loh. Udah mikirin positif aja. Ya dibalas alhamdulillah, dibaca doang ya syukurlah. Kalau nggak dibalas mungkin dia sibuk gitu aja. Nggak usah harus dibalas, nggak usah. Yang penting kamu udah menyapa gitu loh. Ya, santai. Mencari keseimbangan hidup. Nah ini yang kamu perlukan. Kamu tuh mencari keseimbangan hidup agar kamu itu lebih tenang ya. Orang kalau nggak seimbang hidupnya itu ya bawanya negatif aja, uring-uringan, merasa kurang terus, ya merasa orang nggak peduli sama kamu gitu. Kenapa? Karena negatif tinggi. Tidak harus semua orang memperhatikan kita. Ya tidak penting memperhatikan atau tidak, ya tergantung pribadi kita aja. Kalau kita peduli sama mereka, ya itu memang kewajiban kita. Kalau mereka nggak peduli sama kita, ya kita positive thinking aja. Mungkin kamu nggak sesuai dengan keinginan mereka. Santai tapi pasti. Harus memaksakan. Kok dia nggak peduli sama aku ya Des? Peduli atau tidak biarin aja, itu hak mereka. Yang pasti kita tetap peduli sama siapapun. Dalam hal positif ya gitu. Oke sahabat Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa, semua pesan sudah Gondes sampaikan, semoga bisa bermanfaat ya. Itu tujuan Gondes membuat video agar bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Minimal jadi hiburan ya, bisa maksimal jadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Yang manfaat aja yang diambil. Kalau kamu resonate, artinya itu jadikan sebagai antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Kalau nggak resonatnya sedikit Des. Kalau kamu pengen pure energi kalian, silahkan personal reading, karena ini adalah general reading. Energi ditarik seracak. Kalau nggak resonat babar belas loh Des, ndak resonat. Ambilkan pembelajaran, karena di video ini banyak pembelajaran yang bersifat positif ya. Seperti itu. Jangan, udah apaan sih ngomong begini terus tapi nggak pernah jadi kenyataan. Artinya kalau nggak menjadi kenyataan, artinya nggak resonate, sama sekali nggak resonate. Ambil aja sebagai pembelajaran. Ambil manfaatnya aja gitu loh. Ya, oke. Ya, ada kesalahan dari Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa sebagai manusia biasa. Ya, tetap optimis, tetap berjalan di rel kebenaran, jangan mengeluh ya. Karena mengeluh itu aja membebani kamu, dan tetap berjalan, tetap menjadi orang baik ya. Karena Allah lebih menyukai orang yang baik.
Allah tuh suka sama siapapun, sayang sama siapapun, nggak membeda-bedakan. Karena Allah sang pemilik cinta sejati. Dia kamu sakitin juga, Allah itu tetap ada bersama kamu. Kamu meninggalkan dia, Allah tetap bersama kamu. Kamu mbak melakukan kewajibannya, Allah tetap bersama kamu. Karena cinta sejati adanya pada Allah sama kamu, ya. Itu berlaku bagi orang-orang yang bersyukur. Kalau yang nggak bersyukur nggak bisa merasakan gitu loh. Coba kalau kamu ditinggalin pacarnya atau pacarnya ninggalin kamu pasti jeritan. Tapi Allah tidak pernah begitu. Walaupun kamu meninggalkan dia, meninggalkan Allah maksudnya seperti itu. Ya, cinta sejati pada dasarnya ada pada kamu dan pada Allah. Ya, itu berlaku buat orang-orang yang bersyukur. Ya, seperti itu. Melangkah di rel kebenaran tetap ya, kita ngikutin alurnya ya, mengikuti prosesnya ya, jangan melampaui batasan dan tetap jangan melawan arus takdir, karena kamu akan sulit sendiri dan kamu akan repot sendiri. Ikutin aja, hari ini dia sayang, besok pagi enggak, itulah kuasa Allah ya. Artinya Gondes mau garis besari, cintailah dia karena Allah, atau cintailah apa yang di dunia ini karena Allah, karena bisa kembali kepada Allah sewaktu-waktu Allah bisa mengambil ya. Karena Allah maha kuasa mengulang kembalikan hati manusia, maha sempurna. Hari ini sayang, tiba-tiba besok enggak sayang sama kamu, ya kan, seperti itu. Jadi datang dan pergi itu ada yang ngatur gitu loh. Kamu jadinya nggak usah terlalu cinta banget 100% cinta, nanti kamu kalau ditinggalin bisa stres. Mau kamu stres? Enggak ada teman Gondes yang stres hanya karena mikirin cinta. Enggak boleh ya. Jangan pernah mencintai apapun yang di dunia ini ya, karena pengertian kamu sendiri itu sangat salah ya. Kalau berbuat salah kamu jangan nyalahin orang lain. Ibaratnya kalau kamu berbuat salah, ikutin ya. Kalau kamu melakukan sesuatu hal ya, itu harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Aturan agama, karena agama itu adalah mengatur sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Ya, semua agama sama tujuannya, yaitu menjalankan kebaikan, meninggalkan keburukan, atau amar ma'ruf nahi mungkar. Melakukan ya amar ma'ruf, melakukan perintahnya, menjalankan perintahnya, dan amar ma'ruf nahi mungkar, meninggalkan yang dilarangnya. Oke? Sobat Gondes tetap optimis ya, jangan lelah jadi orang baik ya. Oke. Ada kesalahan milik Gondes, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.